Sakit sehat. Alhamdulillah. Sakit bapaknya dengar laporan dari lobi sakit udah terlambat. Kenapa terlambat? Kasihan. Gara-gara waktu malam kadang Begadang. Begadang kenapa? Emang ngapain begadang kenapa nih? karena habis ngerjain tugas. Terus belum ngantuk jadi main game. Kayak kebablasan gitu udah jam ke-12. Jadi yang benar ngerjain tugas atau main game nih? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya. habis main game, habis ngerjain tugas kan belum ngantuk jadi main game. Habis ngerjain tugas, belum ngantuk, lanjut main game, bablas sampai tengah malam. Iya, kebablasan. Jadi pagi-paginya kesiangan. Tadi itu rumah di mana? Di Jakarta. Jangan deket dong. Iya. Nah, jadi kesiangan tuh salah nggak sih? Salah sih. Salah. Kalau peraturan sekolah gimana? Masuk jam 7. Masuk jam 7. Sekarang, bukan sekarang, berarti udah berapa kali sih kita dari kesiangan? 3 kali. Udah 3 kali. Nah, sementara kan di sekolah kita kalau sudah 3 kali, apalagi sampai 5 kali, nanti kalau misalkan sakit besok terulang lagi sampai 5 kali, mungkin nanti akan ada pemanggilan orang tua ya. Jadi Bapak hargai tadi sakit kalau misalkan sudah mengerjakan tugas, tapi malah setelah mengerjakan tugas malah jadi main game sampai larut malam, jadi besoknya kesiangan. Nah, tadi juga sakit udah ini ya udah menyadari bahwa hal tersebut salah, berarti perlu diperbaiki ya. Kira-kira ada solusi nggak gimana nih supaya besok nggak kesiangan lagi? Ngerjain tugasnya lebih awal dan jadi waktu main game dikurangi, jadi waktu jam 10 waktu tidur bisa dipakai tidur. Jadi nanti ke esoknya nggak kesiangan. Jadi intinya mah pintar-pintar ngatur waktu aja ya. Selain itu ada usaha lain nggak nih supaya nggak kesiangan? Orang itu ada orang tua yang lain atau bisa ngebangunin? Udah Bisa dibangunin minta tapi udah dibangunin tapi ternyata masih susah bangun susah juga. bangun. Nah, Bapak punya solusi nih supaya sakit nggak kesiangan, supaya mungkin ya. Ini soalnya sama Bapak diterapin di diri Bapak sendiri. Jadi sakit nanti coba aja install di Play Store, ada aplikasi namanya ini. Tapi Bapak ini bukan promosi aplikasi ya. Coba deh install Alarm Extreme. Nah, jadi kalau misalkan sakit susah dibangunin sama orang rumah, kalau Bapak menerapkannya ini menggunakan alarm ekstrim. Kenapa? Karena di situ kita pagi-pagi itu si alarmnya bakal nyala dan nggak bakalan mati kalau misalkan kita belum menyelesaikan tantangannya. Misalkan Bapak pilih, misalkan tantangannya itu adalah hitungan. Jadi kalau misalkan hitungannya salah, si alarmnya nggak bakalan berhenti. Nah, kalau menurut Bapak itu bakal efektif. Jadi mau tidak mau kita pas bangun itu harus ngitung ya. Jadi kalau misalkan hitungannya salah, si alarmnya nggak bakal terus bunyi. Jadi kalau menurut Bapak itu bisa lebih efektif kalau misalkan ternyata tadi cara pertama sakit dibangunin sama orang rumah, ternyata susah bangun juga. Sampai sepatu juga hari ini nggak hitam ya. Iya, karena buru-buru. Nah, jadi untuk kali ini nggak apa-apa lah, semuanya juga pernah, yang lain juga sama ya, pernah melakukan kesalahan yang sama. Pokoknya mah intinya dari sakit mungkin mau memperbaiki ya. Jadi intinya mah pintar-pintar ngatur waktu aja. Jadi kalau misalkan boleh main game, yang lain juga ada kok yang main game sampai profesional, sampai menghasilkan uang. Cuman ya harus tahu waktu ya. Jadi kalau waktunya, karena apalagi sekarang sakit posisinya sebagai pelajar, besoknya harus sekolah. Nah, intinya mah harus pintar-pintar ngatur waktu aja ya. Nah, paling solusi dari Bapak gitu. Kalau misalkan sakitnya mau silahkan ikuti, misalkan tadi mau pakai aplikasi atau sakit misalkan mau pakai cara lain silahkan. Yang penting udah ada kesadaran dari sakit sendiri ya. Jadi untuk hari-hari berikutnya jangan diganggu lagi ya, seperti itu. Nah, jadi supaya nggak terlambat, gimana mau menyapakaninya? Gimana nih? Mau coba aplikasi tadi? Nanti saya
dicoba dulu ya. Ya. Nanti dicoba dulu aplikasinya seperti apa. Mudah-mudahan ada perubahan atau mudah-mudahan tanpa aplikasi juga besok bisa bangun lebih pagi ya. Iya. Pokoknya atur waktu aja, atur schedule-nya supaya cepat. Oh, gitu aja ya. Pokoknya jangan terlambat lagi karena sakit juga tadi udah tahu kan ya aturan sekolah. Jadi jam 7 itu gerbang udah tutup. Jadi ya sebisa mungkin bangun dan juga datang ke sekolah lebih awal. Ya. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas ya dengan diulangi lagi kesiangannya. Yuk. Yuk. Yuk, siapa? Assalamualaikum. Salam. Oh ya, Fani, ayo masuk. Ayo duduk. Terima kasih Pak. Fani sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi Fani, tadi Bapak ngedengar dari kesiswaan. Katanya Fani tadi diamankan kesiswaan, emang ada apa sih? Saya ada masalah Pak dengan Sutra. Emang kenapa sama Sutra? Saya awalnya nggak mau ngelakuin ini sih Pak, tapi dia ngebully saya berulang kali. Jadi saya hilang kesabaran kayak gitu Pak. Emang Sutranya kamu apain sih? Saya dorong dia dari tangga sampai kakinya keseleo. Ya, ya intinya Bapak tahu kita tahu bersama ya. Jadi memang membuli itu atau perundungan itu memang tindakan yang kurang tepat. Tapi ya kita juga tidak bisa ya membalas bully itu dengan suatu kekerasan. Nah, jadi Bapak mungkin satu sisi Bapak juga menghargai kamu, menghargai perasaan kamu, gimana rasanya dibully seperti itu. Nah, tapi Fani ini masih ingat nggak sih? Dulu kan kita sempat bikin keyakinan kelas tuh di kelas. Menurut Fani, seingat Fani keyakinan kelas apa aja? Ya seperti harus disiplin, tidak boleh berkelahi dengan teman, harus akur, dan harus bisa menghormati orang yang lebih tua, apalagi guru. Oke, nah Fani kan tahu ya poin-poinnya. Jadi yang Fani sadari nih sekarang, berarti poin mana nih yang Fani langgar? Berkelahi dengan teman. Berkelahi dengan teman. Oke, ada lagi nggak yang lain? Bingung ya? Nah, jadi ya alhamdulillah mungkin kalau misalkan Fani tadi sudah menyadari keyakinan kelas yang dilanggar ya syukur, tapi mungkin Fani juga harus berkaca diri ya. Jadi selain tadi misalkan Fani kena perundungan, mungkin Fani juga harus berkaca diri dari Fani sendiri apa yang harus diperbaiki. Mungkin salah satunya maaf ya, jadi salah satunya tadi kan Fani menyebutkan misalkan kalau misalkan berhadapan dengan yang lebih tua, apalagi dengan guru, harus lebih sopan. Nah, sekarang kalau misalkan cara Fani berbicara dengan Bapak seperti itu, menurut Fani gimana tuh? Apa sambil goyang-goyang kursi gitu, coba. Maaf Pak. Nah, itu ya. Jadi Fani tahu ya sekarang ya. Jadi sebetulnya Bapak bukan menyalahkan Fani, bukan. Bapak juga mungkin intinya akan mengawal atau akan menindaklanjuti ya kejadian seperti ini. Tapi intinya dari Fani juga harus bisa mengontrol diri juga. Jadi tidak selamanya yang Fani misalnya rasakan itu dibalas dengan suatu kekerasan. Apalagi tadi apa? Mendorong dia sampai ke seleo. Mendorong sampai ke seleo untuk kalau Sunda ya, orang Sunda mah masih untung terus. Nah,
Ya alhamdulillah ya, ya meskipun sebetulnya tidak boleh mungkin yang lainnya ya, gimana kalau misalkan terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi. Jadi sebaiknya Fani juga bisa mengontrol diri ya, seperti itu. Nah, dari kejadian ini nih, ada nggak, Fani berarti kan tadi udah mengakui ya kesalahannya, keyakinan apa yang dilanggar. Nah, untuk memperbaiki situasi seperti ini, apa yang bisa Fani lakukan? Harus, yang pertama saya harus lakukan yaitu berdamai dengan si pelaku bullying itu. Karena konflik awal dari ini semua kan dari dia yang membuli saya ya Pak. Karena menurut saya apa ya, perbuatan bully itu sangat tidak lucu sekali Pak. Jadi apalagi dibuat menjadi candaan bersama teman-teman. Nah, berarti tadi Fani intinya sih yang Bapak tangkap berarti Fani bersedia untuk minta maaf. Tapi dari Fani sendiri ada yang diharapkan nggak? Diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus bullying seperti ini Pak. Ya, berarti kamu mau mengikhlaskan gitu saja atau gimana nih? Ya mungkin ya dari saya juga emang salah sih Pak, karena itu di luar kendali saya, karena saya terlanjur emosi. Jadinya saya melakukan hal seperti itu dan itu sangat tidak dibenarkan. Bapak hargai kalau pengakuan kamu seperti itu. Alhamdulillah kamu ternyata ya, meskipun kamu menjadi, mungkin satu sisi kamu menjadi korban, tapi satu sisi juga kamu sebagai pelakunya. Bapak hargai penjelasan kamu seperti itu. Tapi Bapak juga meskipun tadi kamu tidak ada permintaan apa-apa atau tidak ada permintaan khusus untuk lebih ke sutranya, tapi yang intinya supaya sama-sama enak ya, nanti juga Bapak akan ikut panggil sutra. Intinya ya jangan sampai ada perselisihan lah ya, apalagi ya dengan teman satu sekolah ya, teman sekolah ya harus saling support. Dengan teman yang di luar sekolah juga ya, kita intinya dengan siapapun kita harus saling menghargai, saling support ya. Jadi intinya ya oke, Bapak hargai pendapat kamu dan usaha kamu tadi mau meminta maaf ke sutra. Jadi intinya Bapak tidak menyalahkan siapa-siapa, cuman intinya kita perbaiki bersama aja ya. Jadi intinya berarti dari Fani sendiri mau minta maaf ke sutra ya. Iya Pak. Nah, nanti akan Bapak fasilitasi supaya semuanya baik-baik saja. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi Bapak nggak mau nanti malah melebar keluar lingkungan sekolah. Bapak tidak mau berdampak ke yang lebih buruk lagi. Seperti itu ya. Sekarang udah aja, tenang aja sekarang. Nggak usah terlalu tegang. Pokoknya nanti mungkin Bapak bantu pertemukan ya dengan sutra. Jadi nanti Bapak akan panggil sutra juga. Mudah-mudahan kalian bisa saling memaafkan seperti itu ya. Nah, untuk sekarang boleh kembali ke kelas dulu ya. Nah, Terima kasih Bu. ya. Assalamualaikum. Iya, masuk. Siapa? Sih Pak, Bapak manggil saya. Oh iya, ayo sutra. Sutra katanya tadi jatuh di tangga. Iya Pak, tadi saya jatuh jadi sakit kakinya. Sekarang gimana kondisinya? Udah diobatin? Palingan cuma dipijit-pijit biasa aja sih Pak. Udah dipijit. Tadi Iya. udah dipanggilin tukang urut ya sama ini sama pegawai sekolah. Ya tadi udah lumayan juga dijeritan. Oke. Emang kenapa tadi bisa jatuh gitu? Meleng atau gimana sih? Kalau kata teman-teman yang lihat sih itu Fani yang dorong saya dari belakang. Didorong sama Pak Amin. Iya. Di mana tuh? Kenapa sih? Di dekat pipa 3 tuh kan ada tangga yang 2 biji tuh, jadi di situ didorong dari belakang gitu ya. Emang ada masalah apa sama Pak Amin masa tiba-tiba didorong? Sebelumnya ada masalah nggak? Mungkin menurut saya sih kayaknya dia marah gara-gara saya suka ngejekin dia deh Pak. Soalnya saya suka ngejekin dia pendek, jadi kayaknya dia merasa sakit hati. Tapi saya belum nanya dia secara langsung. Jadi mungkin
mungkin jadi intinya mah Sutra sendiri udah ngerasa ya ada mungkin ada salah gara-gara Ya, itu, kayaknya tapi belum gara-gara tahu, itu, ya. belum valid ya. Jadi Ya. apakah gara-gara itu atau ada masalah lain? Nah, jadi intinya mah dari Sutra mah sudah menyadari mungkin ada suatu kesalahan. Ya, betul, Nah, Pak. tadi kan katanya apa ngatain pendek. Ya. Nah, Sutra sadar nggak sih itu kesalahan bukan sih ngatain pendek itu? Mungkin kalau sekarang mah itu teh masuknya ke pembulian ya Pak ya, body shaming karena mengatakan fisik. Tapi kan itu emang Fani beneran pendek Pak. Tapi Oke. jujur saya menyadari itu hal yang salah. Nah, tapi kan dari Sutra sendiri kan sudah menyadari bahwa meskipun mungkin Sutra anggapannya bercanda ya, tapi kan tidak semua orang bisa menerima. Mungkin apalagi tadi Sutra menyadari itu adalah termasuk ke dalam body shaming. Nah, jadi meskipun mohon maaf ya kan misalkan meskipun tadi kata Sutra misalkan Fani kan memang pendek, jadi dikatain pendek ya mungkin menurut Sutra tadi wajar-wajar aja. Nah, tapi kan keberterimaan orang itu kan beda-beda. Nah, jadi ya intinya kita perkecil aja lah kesalahpahaman gitu ya. Jadi intinya mah tadi dari Sutra sendiri sudah menyadari bahwa itu termasuk tindakan body shaming ya. Jadi intinya kita ya hindari aja lah hal yang seperti itu. Nah sekarang kan sudah terjadi, sudah ya intinya sudah ada kejadian seperti ini sudah terjadi. Ini juga lumayan ramai juga loh, intinya ya di sekolah kita tadi sempat jadi ramai, sempat jadi bahasan. Nah menurut Sutra dari kejadian ini ada yang perlu Sutra lakukan enggak untuk memperbaiki keadaan ini? Mungkin kalau alasannya memang seperti itu, Sutra mau minta maaf sama Fani. Soalnya Sutra juga udah ngejek dia secara langsung maupun tidak langsung. Jadi supaya masalahnya clear dan hal ini tidak terjadi lagi, Sutra mau minta maaf dulu ke Fani. Nah, jadi Bapak ini sih Bapak apresiasi keputusan kamu meskipun sampai sekarang juga belum kamu belum tahu ya intinya apakah gara-gara itu atau belum, tapi sebenarnya bukan kami kan. Jadi ini ininya Sutra sendiri sudah mau inisiatif untuk meminta maaf duluan mungkin ya seperti itu. Meskipun sekarang belum tahu penyebab pastinya seperti apa. Tapi kalau misalkan sekarang Bapak fasilitasi buat kalian bertemu supaya clear lah hari ini langsung. Gak apa-apa, Mau? Fani. Boleh mungkin dipanggil ke sini aja. Boleh. Biar Sutra juga bisa ngomong langsung sama Fani. Oke, mau ya bersedia saling minta maaf ya. Ya. Oke, Bapak panggilkan Fani ya. Ya, Fani boleh ke ruangan Bapak dulu sebentar sekarang. Ya, ditunggu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Yuk, salam. Ayo Fani masuk. Ya. Katanya biasa aja dong, jangan kayak gitu. Wah ini biasa aja, lu aja yang berperan. Najis. Nah, katanya tadi mau baik-baik. Nah, tapi sekarang masih gitu. Fani, biar tenang deh. Ini ambil kursi dulu. Ayo duduk dulu. Ya. Nah, tadi kan Sutra juga ya. Tadi kan katanya Sutra mau minta maaf. Tapi Faninya datang-datang kayak gitu Pak, gak enak banget dilihatnya. Oke. Deketan. Katanya tadi mau baikan. Ih, udah deket. Fani ada Faninya. Ayo Fani belah sini Fani. Nah. Senyum dulu, gak boleh cemberut gitu. Kan sama Bapak nggak ada apa-apa. Tadi kan udah selesai kan ya sama Bapak mah. Tapi itu kan kaki Sutranya lagi sakit. Jangan gitu. Biar makin sakit Pak. Jahat banget. Nah, ya intinya gini, tadi kan kalian katanya udah bersedia saling maaf-maafan, tapi tadi kalian baru juga ketemu udah ejek-ejekan lagi. Orang dia yang duluan Pak. Nah, intinya gini. Lagian kamu datang-datang matanya kayak gitu, kayak orang kenapa gitu. Nah, gini aja deh. Intinya mah kita juga harus saling mengintrospeksi diri. Jadi jangan sampai tadi misalkan pas datang kali aja misalkan tadi memang ada Kang Daud boleh mau
Mangga duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ya, ditunggu ya, Bapak lagi ini dulu, duduk dulu aja. Nah, jadi intinya gini sih, jadi mungkin jangan betul tadi apa yang dikatakan ini jangan terlalu perasa. Jadi mungkin saja tadi misalkan Fani jangan beli ke situ dong. Tadi kan nah mending gitu kan Bapak lagi ngomong lihat Bapak dong. Nah gitu ya. Nah tadi intinya sih jangan terlalu kalau bahasa keren mah baper ya, jangan terlalu baper aja. Meskipun misalkan tidak semua orang bisa dibawa bercanda, tapi intinya mah ya saling menghargai aja lah. Jadi kayak barusan Bapak lihat datang udah apa ya mungkin tadi Sutra udah bilang langsung biasa Matanya aja sinis. matanya sinis, atau padahal kan mungkin saja Fani memang kayak gitu tatapannya ya. Jadi ininya kita saling memaklumi saja, jangan seperti itu. Bapak juga tidak mau ada konflik yang berkelanjutan. Kalian juga intinya gini sih, kalau misalkan kalian ada konflik terus, kalian juga di sekolah ini pasti ngerasa sempit. Kalian misalkan mau jalan kemana, ketemu Fani, ada Fani mau ke kantin ketemu Fani, nggak jadi jajannya, jadi terasa sempit. Fani juga sama, Fani misalkan ternyata lagi kebelet, ternyata ketemu Sutra di toilet, masa mau ditahan ya. Ya jadi intinya ya perdebatan itu membuat kita menjadi sempit lah. Jadi intinya mah tadi kan Bapak sudah ngobrol sama kalian, nggak mau masih gitu, senyum dulu nggak mau. Nah, jadi intinya sini ngadep sini. Nah, senyum kan gitu lebih enak. Jadi kalian kan tadi sudah mau menyepakati ya. Jadi kalian mau baik-baikan, Bapak tidak mau lagi ada perdebatan. Jadi juga Sutra mau meminta maaf ke Fani juga tadi kan mau minta maaf ke Sutra ya, meskipun tadi ia melakukan hal tersebut sampai Sutra juga sekarang cedera. Ya, intinya mah ya kita perbaiki, intinya mah supaya kita leluasa, kita bersama lagi. Tadi juga kalian udah pada sadar keyakinan apa yang dilanggarnya. Jadi intinya mah kita baik-baikan saja. Mudah-mudahan tidak berkelanjutan. Pokoknya mah yuk, siapa yang mau nih Bapak apresiasi nih, siapa nih yang mau minta maaf duluan? Maafin ya. Kayaknya belum ikhlas nih. Maafin ya Pani. Ya Kamu dong, aku Pani. katain pendek. Tapi emang beneran, tapi jangan marah. Ya. Maaf ya Sutra, gara-gara aku kaki kamu jadi cedera. Tapi itu juga kan awalnya kamu yang bikin aku kayak gitu. Nah, tapi kayaknya belum pada ikhlas. Bapak nggak mau kayak gitu kayaknya kalian masih belum ikhlas. Mending hadap-hadapan tatap matanya. Nah, supaya kalian masih ada getaran jiwanya lagi. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi intinya ya saling memaafkan. Bapak pengen kalian saling memaafkan yang tulus. Jadi jangan ada sindiran lagi. Pokoknya stop sindiran. Pokoknya ya apapun tadi termasuk fisik ya itu kan anugerah dari Tuhan ya, seperti apapun bentuknya, mau tinggi mau pendek itu anugerah dari Tuhan. Sutra juga sama. Ya intinya ya udah cukup. Ya intinya Sutra juga sama, harus bisa menjaga ucapannya. Jadi mungkin saja memang kalau memang misalkan faktanya seperti itu ya tidak usah diucapkan juga, karena tadi kebenaran orang itu beda-beda. Jadi intinya kita saling memaafkan saja. Bapak tidak mau ada konflik lagi. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan ya. Jadi saling tatap-tatapan. Bapak pengen saling minta maaf yang ikhlas. Bisa? Bersedia? Ani. Siapa dulu nih yang mau minta maaf nih? Ayo, siapa yang mau berpesan hati? Maafin aku ya Ya, atas perbuatan aku yang sengaja maupun tidak disengaja, dan secara lisan maupun Bapak juga secara jadi ikutan tidak terharu. langsung. ya aku juga minta maaf ya gara-gara aku kaki kamu cedera. Ya. Ayo, Terus salaman ya dong. Pani, maafin akunya. Nah, gitu kan lebih baik. Salaman dong. Maafin ya. Nah, oke. Oke, kita baikan ya sekarang. Ya. Oke, tapi mudah-mudahan ini bukan acting ya. Mudah-mudahan kalian bisa bareng-bareng lagi. Jadi ya tadi supaya kalian juga nggak ngerasa dunia ini sempit ya. Intinya mah kalian baik-baik saja. Bapak tidak mau mendengar lagi kalian berkonflik kayak tadi ya. Intinya mah silakan kalian
bareng-bareng. Ya tentunya tadi sudah pada minta maaf, mudah-mudahan itu benar-benar tulus dari hati. Nah sekarang kan sudah masuk jam berikutnya. Nah sekarang kalian boleh kembali lagi ke kelas ya. Bareng-bareng ya, jangan masing-masing. Bapak nggak mau harus gandengan keluar ya. Ya, Makasih, Pak. ya gitu ya. Yuk. Ayo. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah membantu Bapak dalam proses pembuatan video kali ini. Bapak mau minta tanggapannya nih buat dari tadi dari kejadian atau simulasi kejadian yang tadi, menurut kalian ada tanggapan nggak? Apa pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Siapa yang mau menanggapi dulu? Boleh, Daud? Karena tadi saya baru datang ya, cuma lihat yang bagian penyelesaian tentang bullying. Oke. Menurut saya mah penyelesaian itu emang bagusnya dibicarakan dengan baik-baik gitu. Oke. Dipersatukan antara si pembuli dan yang dibully dan diselesaikan secara kekeluargaan. Oke. Yang lain mungkin ada tanggapan? Terima kasih Daud tanggapannya. Tidak ada? Oke, Sakib silahkan. Kalau malam jangan begadang tidur, nanti biasanya biar gak kesiangan. Kalau malam jangan begadang ya. Ya. Maksudnya ya intinya gini sih. Intinya ya peraturan sekolah atau keyakinan sekolah silahkan kalian ikuti. Jadi kalian juga harus sadar ya terhadap si peraturan tersebut. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu tentang peraturannya seperti itu. Oke, Mangga Sutra. Ngatur jadwal tidur supaya bangun secara tepat waktu dan jadi kita tidak kesiangan dan harus tetap disiplin. Oke, harus tetap disiplin. Cara penanganannya nih tadi ya pas ngobrol sama Bapak. Menurut kalian gimana? Bagus, udah ini apa nggak terlalu membentak si pembuli gitu. Jadi biar pembuli ini kayak nggak terlalu ini apa, kayak kan orang yang membuli itu biasanya dia itu kayak mendapat perlakuan yang buruk dari lingkungannya apabila dia ketika diceramahi atau di apa-apa gitu oleh orang lain, apalagi dibentak kan makin niat membuli dia itu untuk melampiaskan orang itu makin besar. Jadi cara yang Bapak pakai itu buat ramah tamah, sabar dengan kekeluargaan itu. Oke, udah baik. jadi setiap masalah itu tidak selalu diselesaikan dengan cara kekerasan juga ya. Jadi intinya tidak selalu kita langsung menghukum si orang tersebut ya. Jadi kita bisa bicarakan secara baik-baik seperti itu. Oke, terima kasih. Atau ada yang mau menanggapi lagi nggak? Nggak ada? Pak, Boleh? untuk pelajar sebaiknya ada yang namanya pembelajaran atau memberikan materi kepada para siswa untuk tidak melakukan bullying terhadap temannya, apalagi tentang body shaming, karena body shaming sendiri kan berarti orang tersebut menghina ciptaan Tuhan ya Pak ya. Yeah. Nah, apa yang kita lakukan itu ketika kita melakukan body shaming, sama saja kita menghina ciptaan Tuhan Pak. Jadi orang tersebut tidak menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas pesan yang disampaikan, luar biasa. Jadi intinya ya hindarilah perundungan atau bullying ya, sekarang lagi rame-ramenya seperti itu. Oke, cukup, tidak ada yang disampaikan lagi. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, terima kasih atas bantuannya. Sebelum video ini diakhiri, terima kasih semuanya. Yuk.